Kali ini kita akan membahas soft skill yang lain. Setelah kemarin kita sudah mengetahui soft skill untuk kepemimpinan diri sendiri. Setelah kita dapat memimpin diri kita dengan baik, selanjutnya bagaimana sih cara memimpin orang lain dengan baik? Atau dengan kata lain, kita harus memiliki leadership supaya kita dapat memimpin orang lain. Yuk kita simak. Ketika kalian menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi ataupun di suatu komunitas, ataupun barangkali nanti kalian menjadi seorang pemimpin di perusahaan, dan ternyata apa yang kalian pimpin itu sedang mengalami permasalahan, kalian sebagai pemimpin berarti harus mengetahui apa kesalahannya dan juga harus mengetahui permasalahan tersebut harus kita selesaikan dengan cara seperti apa. Dan pemimpin yang baik adalah kita harus mengetahui win-win solutionnya dan tidak menyalahkan anggotanya. Jadi pemimpin itu harus mengambil keputusan dan harus menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak menyalahkan anggotanya dan tidak lari dari tanggung jawab. Nah, biasanya di momen-momen inilah suatu kemampuan seseorang dalam kepemimpinan dibutuhkan. Jadi sebetulnya apa sih kemampuan leadership itu? Kemampuan leadership adalah kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi, memotivasi, mendorong, dan mengajak atau menggerakkan atau mengarahkan anggota ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin pastinya memastikan seluruh tugas dan kewajiban dari anggotanya dan juga dari komunitasnya atau organisasinya dapat terlaksanakan. Karena seluruh keputusan, pergerakan, dan langkah dan pengembangan yang diambil oleh seorang pemimpin akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi ataupun perusahaan yang dipegang oleh dirinya. Nah, ini dia beberapa style dari kepemimpinan yang dapat diterapkan dengan situasi, kebutuhan, dan juga tujuannya. Di antaranya yaitu, yang pertama, autokratik. Kekuasaan kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keputusan, kebijakan, pembagian tugas, dan juga tanggung jawab karena ditentukan oleh seorang pemimpin. Sedangkan anggotanya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepemimpinannya. Style ini cocok digunakan ketika kita akan mengambil keputusan dalam situasi kritis, yaitu ketika kita harus mengambil keputusan secara tepat, secara cepat, dan tidak memerlukan kesepakatan dari tim ataupun dari bawahan. Style yang kedua adalah visionary. Style visionary ini, pemimpinan dengan gaya ini cenderung berpikir kreatif dalam menyusun dan merancang sesuatu dalam kebutuhan jangka panjang untuk sebuah organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan dalam style ini harus memiliki empati, mampu menginspirasi untuk sesama timnya. Kita dapat menggunakan motivasi dan juga menginspirasi tim kita untuk membangkitkan semangat tim kita agar bekerja dengan lebih baik. Yang ketiga adalah affiliate. Nah, style kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan untuk seseorang yang memiliki sifat team oriented. Biasanya pemimpin ini akan sering memperhatikan hubungan dia dengan timnya. Jadi dia memperhatikan kekompakan dan juga harmonisasinya dengan timnya. Nah, biasanya dengan cara ini dia dapat membangkitkan semangat dan juga motivasi terhadap anggotanya, terutama dalam menyelesaikan konflik di sebuah timnya. Jadi, dia menekankan kedekatan dengan timnya. Style berikutnya yaitu demokratik. Biasanya pemimpin yang memiliki style ini dia selalu memperhatikan dan juga mempertimbangkan apapun masukan dari timnya. Biasanya style ini digunakan ketika pemimpin ini sedang tidak yakin dengan keputusannya sehingga dia membutuhkan ide ataupun masukan dari timnya. Kelebihan dari democratic style adalah dapat meningkatkan kerjasama dan juga kolaborasi antara pemimpin dan juga anggotanya. Style selanjutnya yaitu pace setting. Biasanya style ini pemimpin meletakkan standar yang tinggi dan dia sangat berorientasi pada hasil dan pencapaian suatu organisasi atau komunitas yang dipimpinnya. Pemimpin ini biasanya pemimpin tersebut ingin terus bekerja dengan lebih baik dan juga lebih cepat, dan harapannya anggota timnya juga akan mengikuti dari kinerja si pemimpin tersebut. Nah, biasanya style ini dapat diterapkan ketika kita memiliki tim yang memang anggotanya merupakan orang-orang yang expert di bidangnya. Dan yang keenam adalah coaching. Pengembangan diri menjadi poin utama dalam kepemimpinan ini. Pemimpin memberikan arahan dalam tujuan hidup masa depan dan bagaimana organisasi atau komunitas dapat memfasilitasi hal tersebut.
Hal ini akan efektif jika ternyata timnya juga memang berkesepakatan untuk terus mau belajar dan juga mengembangkan diri. Nah, setelah beragam dari style kepemimpinan, lalu bagaimana sih ciri-ciri seorang pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik pastinya harus bisa membawa timnya dapat mengembangkan kemampuan, membangun rasa percaya diri, dan juga memberi kesempatan ketika ada salah satu anggota dari timnya ternyata gagal. Pemimpin dapat diakui jika ia mampu membimbing, dapat melindungi timnya, dia dapat berani mengambil resiko sebelum orang lain. Ketika anggota tim merasa aman dan dia juga merasa dilindungi oleh pemimpinnya, maka akan timbul rasa percaya diri dan juga kooperatif. Pemimpin yang hebat, dia juga akan menginspirasi untuk orang lain dan juga untuk timnya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang inspiratif, kita harus tahu nih apa yang harus kita kerjakan dan juga apa tujuannya. Dari melihat tujuan pemimpinnya, maka anggota tim juga akan mengetahui nih tujuan dari pemimpinnya ternyata seperti ini. Jadi kita sebagai anggota dapat mengetahui dari impian dan tujuan pemimpin tersebut sehingga kita dapat merealisasikannya bersama-sama. Oke, sekian dari kakak. Kita akan bahas soft skill selanjutnya di episode berikutnya ya. Dadah!